Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sempat mengingatkan gempa di Majene, Sulawesi Barat berpotensi memunculkan tsunami. Dan melalui sambungan Zoom kita bergabung dengan Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Daryono, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar, Pak? Sehat selalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Banyak sekali kemudian bencana yang terjadi di awal 2021 ini, terakhir di Sulawesi Barat. Bagaimana Pak melihat penyebab gempa yang terjadi di Sulawesi Barat? Terutama kita tahu saat ini kondisinya proses evakuasi juga di lapangan masih terus berlanjut. Iya, jadi kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu wilayah yang rawan ya, karena di situ terdapat dua struktur sesar aktif ya. Ada sesar Mamuju, kemudian sesar Majene, kemudian yang di pesisir yang di lepas pantai ada juga sesar namanya sesar naik Selat Makassar, itu juga sangat aktif. Jadi kedua sesar aktif yang ada di laut maupun yang di darat itu sama-sama pernah memiliki sejarah gempa merusak dan tsunami pada masa lalu. Saya ingin mereview sedikit, ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh BMKG pada tahun 1967, 1969, dan 1984 pernah terjadi gempa besar di sekitar Sulawesi Barat ini. BMKG sudah mengeluarkan himbauan adanya potensi gempa susulan yang mungkin saja lebih besar. Artinya kemarin bukan gempa utama atau main shock, mungkin saja ada gempa susulan yang merupakan gempa utama atau main shock, Pak. Jadi sebenarnya itu merupakan salah satu upaya kita di dalam membangun kesiapsiagaan, karena memang ini kondisinya masih proses terjadinya gempa susulan, sehingga gempa yang terjadi pertama kali dengan kekuatan 5,9 itu kita anggap sebagai gempa pembuka atau foreshock. Kemudian gempa yang lebih besar kemarin terjadi pada hari Jumat pukul 1:28 pagi dini hari, itu kita anggap sebagai main shock, karena memang itu lebih besar daripada yang pertama, karena pertama dari pembuka, maka ini sebagai main shock. Tetapi ini sifatnya sementara. Jika nanti muncul kekuatan yang lebih besar dari yang 6,2, maka itu menjadi main shock dan sebelumnya menjadi gempa pembuka kedua. Jadi seperti itu. Baik, analisis sementara kemungkinan potensi gempa susulan yang bisa saja menjadi main shock ya Pak ya, seperti tadi Pak Daryono sampaikan. Bisa iya, bisa tidak. Karena hasil monitoring kita sampai malam hari ini, kita sudah mencatat aktivitas gempa itu sejak gempa pembuka sampai pagi tadi pukul 18:45 itu sudah 33 kali. Tetapi kalau dihitung dari gempa utama yang 6,2 itu baru 22 kali. Namun demikian, ini ada satu hal yang menarik untuk kita cermati, karena apa yang terjadi di Mamuju dan Majene ini, karakteristik gempanya ternyata memiliki tingkat produktivitas aftershock yang sangat sedikit. Jadi tidak lazim, karena gempa-gempa dengan kekuatan 6,2 pada hari kedua ini sebenarnya sudah mencapai 100 gempa. Tetapi ini masih dalam hitungan 22 gempa. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ini memang sudah mengalami disipasi, artinya medan tegangan itu sudah rilis dan habis. Itu kemungkinan pertama ya, karena apa yang terjadi di Mamuju Majene itu mengalami lack of aftershock. Jadi miskin aftershock, miskin gempa susulan. Itu harapan yang pertama. Kemudian yang pertama itu adalah harapan kita bahwa ini sudah mengalami disipasi, artinya medan tegangan sudah habis. Tetapi kita curiga mengapa dengan kekuatan 6,2 itu hingga saat ini belum banyak aftershocknya. Apakah ini masih mengalami akumulasi dan energi itu masih disimpan dan akan dilepaskan? Ini dua hal yang bertolak belakang dan menjadikan pertimbangan kita, dan ini akan kita kasih terus terkait dengan perkembangan ke depan, Mbak. Baik, kita berharap option yang pertama, pilihan pertama yang tadi Pak Daryono sampaikan. Tapi jika memang ini masuk dalam pilihan kedua,
akumulasi masih terus terjadi. Ya. Potensi magnitudo sampai berapa Pak kira-kira yang mungkin saja terjadi dalam gempa susulan ini? Itu juga sesuatu yang sulit untuk kita tentukan, Mbak. Itu sama juga kita meramal gempa atau memprediksi gempa, itu belum bisa kita lakukan. Tetapi yang pasti di sana itu memang ada potensi yang lebih besar dari 6,2. Tetapi setiap event gempa itu belum tentu mencapai magnitudo tertargetnya, magnitudo terbesarnya, itu belum tentu. Tetapi yang pasti dari gempa yang pertama dan kedua itu sebenarnya sudah cukup signifikan. Namun demikian kita curiga mengapa kejadian di Mamuju mengalami miskin aftershock atau lack of aftershock, sehingga dua kemungkinan itu yang dapat kita duga kemungkinan yang terjadi di sana, Mbak. Berkaca pada peristiwa gempa yang terjadi di tahun 1967, 1969, dan 1984, apa yang bisa kita baca, Pak, untuk merefleksikan dengan kondisi saat ini? Iya, kalau yang terjadi pada 23 Februari 1969 itu kekuatannya mencapai 6,9. Ini mendekati magnitudo tertarget yang sudah disampaikan oleh para ahli dalam buku sumber gempa, peta sumber dan bahaya gempa bumi Indonesia tahun 2017. Itu memang ditentukan bahwa Mamuju Trust itu mencapai magnitudo 7,0. Ini sebenarnya untuk rujukan untuk pembangunan infrastruktur terkait pembangunan tahan gempa di sana. Namun juga kita dapat gunakan untuk kajian seismic hazard atau kajian bahaya dan risiko gempa bumi di sana. Dan angka ini sudah didekati dengan gempa yang pernah terjadi pada tahun 1969 dengan kekuatan 6,9. Jadi hampir mencapai magnitudo tertarget yaitu 7,0. Baik. Sesar aktif Mamuju Majene Trust ini yang kemudian menyebabkan gempa di kawasan Sulawesi Barat. Dan ini disebutkan mirip dengan gempa yang terjadi di Lombok pada beberapa waktu lalu, Pak. Ya, mekanismenya. Sama-sama thrusting atau sesar naik. Tetapi kondisi tektoniknya berbeda. Tetapi mekanismenya sama. Nah, termasuk juga kita mendapat pelajaran penting apa yang terjadi di Lombok pada tahun 2018, di mana gempa di sana itu terjadi rentetan gempa besar sebanyak 5 kali. 6,5, kemudian 7,0, kemudian 6,8, kemudian 6,5, 6,9. Itu semua adalah gempa besar yang sangat destruktif saat itu. Dan kita juga dengan berkaca dengan kejadian di Lombok saat itu, maka kita cukup berhati-hati dalam memberikan statement terkait dengan perkembangan kegempaan yang ada di Mamuju dan di Majene ini. Statement terakhir dari Ibu Dwi Korita mengatakan bahwa ada potensi gempa susulan dengan tsunami, warga di sekitar pesisir diminta untuk mencari lokasi yang lebih tinggi, termasuk juga menghindari lokasi yang berpotensi terjadi longsor. Begitu ya Pak Daryono? Ya, dalam konteks Ibu Kepala BMKG membangun sebuah sikap waspada, kesiapsiagaan, preparedness terkait dengan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Jadi yang disampaikan Ibu Kepala adalah potensi. Karena Makassar Strait Trust itu terbukti pernah memicu gempa 6,9 dan memicu tsunami. Sehingga ketika di darat terjadi gempa kali yang cukup signifikan, diharapkan ada event yang lebih besar dan bisa memicu atau men-trigger naik Makassar itu, dan itu bisa memicu terjadinya gempa berpotensi tsunami. Sehingga masyarakat dihimbau untuk memahami evakuasi mandiri, di mana menjadikan tangan kuat gempa di pantai itu sebagai peringatan dini. Jadi tidak perlu menunggu peringatan dini dari BMKG, tetapi begitu merasakan getaran kuat di pantai, segera menjauh dari pantai. Karena sumber gempa Strait itu sangat dekat dengan pantai, dan lead time atau golden time penyelamatan waktu itu sangat singkat sekali. Ya, tak perlu menunggu peringatan BMKG, tapi begitu merasa gempa kuat, menjauh dari pantai. Itu yang kita bangun kesiapsiagaan terkait dengan kemungkinan terjadinya gempa berpotensi tsunami itu.
Baik, Pak Daryono, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Kita harapkan memang analisa yang pertama tadi yang Pak Daryono sampaikan bahwa Amin, insya Allah, Pak. akumulasi energi sudah habis, tapi di sisi lain warga saat ini masih harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi saat ini masyarakat juga harus dihadapkan pada kondisi pandemi. Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa, Bumi, dan Tsunami BMKG, terima kasih waktu Anda malam hari ini di Newscast. Terima kasih, Kak. Selamat malam.